Lanjut lagi di video ini, teman-teman, Bapak Ibu guru, rekan-rekan, kita coba untuk bahas soal uji kompetensi tryout geografi untuk membantu Bapak Ibu ya yang akan ujian. Sebelumnya silakan nanti boleh untuk mendiskusikan lagi jawaban-jawaban yang ada, karena jangan sampai hanya percaya 100% apa yang saya bahas ini hanya sebagai contoh aja untuk bahan diskusi gitu kan. Oke, kita lanjut. Ada di sini seorang guru ingin mengajarkan tentang penggunaan elemen bayangan dalam indraja gitu ya. Apa konsep utama yang harus ditekankan oleh guru kepada siswa dalam pembelajaran ini? Baik, saya yakin Bapak Ibu yang pernah mengajar kelas 12 tentu ada topik mengenai 8 unsur spasial citra gitu kan. Dari warna, tekstur, bayangan, bentuk itulah sampai dengan situs asosiasi gitu ya. Di sini kan diminta bayangan. Kalau sebetulnya Bapak Ibu pernah melakukan praktik interpretasi citra, pasti bisa jawab gitu ya. Kehadiran bayangan pada sebuah citra indraja itu menandakan apa sih? Dia itu pastinya kan untuk membantu mengidentifikasi objek ketinggian dong, karena bayangan itu muncul kalau ada sinar matahari berkas ya, berkas sebuah sinar, kemudian terhalang oleh sebuah objek. Ya, kalau objek itu tinggi maka dia akan menghasilkan bayangan gitu kan. Kalau objeknya rendah ya mungkin bayangannya akan pendek atau mungkin tidak ada gitu. Nah, misalkan bayangan itu apa? Misalkan ada gedung atau jalan tol, jalan layang bisa, atau misalkan bayangan tiang listrik atau apa. Jadi konteks bayangan kan sinar ya, sinar kemudian dia itu datang ke sebuah objek, terhalang, objeknya apa? Yaitu yang kalau ketinggian ya dia kan konsep dasarnya gitu. Jadi kalau misalkan semakin tinggi maka bayangannya kan makin panjang gitu ya. Nah gitu, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah paham tentang bayangan maka yang lainnya misalkan rona ya, kecerahan. Kalau misalkan ada ronanya, apa bedanya rona sawah yang baru ditanam dengan yang sudah panen? Kan misalkan warna gitu ya. Oh, kalau yang terang itu kekuningan udah mau panen. Kalau misalkan baru baru tanam kan mungkin nggak kelihatan hijaunya ya, gelap itu hanya lumpur. Itu kan bagaimana kita penalaran ya, jadi logika berpikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau sering mempraktikannya, saya yakin tidak terlalu blank lah ya. Atau pernah mengajar semua kelas 10, 11, 12 itu saya yakin oke lah ya, tidak terlalu blank banget. Dan harus menguasai, karena kalau guru geografi tidak menguasai konten, ya mau gimana mengajarkan kepada anak didiknya kan? Gitu. Kan gitu ya prinsip dasarnya. Karena kan kita mau jadi guru profesional gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti misalkan pola apa? Kalau pola kan misalkan kalau pola pemukiman ada pola sungai, awan bisa ada pola awan kelihatannya, ada atau cumulus, ada cirrus, bla 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 gitu ya. Kemudian kalau jenis vegetasi itu agak agak sulit. Kalau jenis vegetasi itu biasanya mungkin kelihatan dari bentuk bisa ya. Misalkan kalau bentuknya bintang mungkin nanti kan ada tahapannya, tahapan interpretasi gitu ya. Ada misalkan tahapan deteksi, identifikasi sampai dengan kesimpulan. Tapi kalau ini Bapak Ibu buat aja kata kuncinya ya tiap unsur spasial dicoba ya, namanya juga menjadi you have to mastery your own subject gitu ya. Oke, next pada sebuah project di sini apa nih? Ada sebuah project guru menyampaikan instruksi belajar tentang apa? Ketahanan pangan katanya di negara berkembang. Oke lah. Kira-kira data apa yang menunjukkan perbedaan kondisi ketahanan pangan untuk menyusun instrumen pengumpulan data dalam project based learning PBL? Jawabannya lebih dari satu. Topik ketahanan pangan ini kan di semester berapa? Ini di kelas 11 ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu konsep dasar aspek ketahanan pangan. Apa sih yang menyebabkan ketahanan pangan sebuah negara itu? Aspeknya itu kan satu, stoknya ada ya, ketersediaan pangannya ya. Jadi ada itunya, stoknya. Kemudian harganya yang stabil. Ya kan? Kalau harganya stabil maka masyarakat kan akan mudah untuk mendapatkan layanan tersebut kan gitu ya. Kemudian ada juga pemanfaatannya seperti apa. Ya, pemanfaatan bahan pangan ini seperti apa. Jadi ada dulu barangnya, harganya tidak mahal, kemudian masyarakatnya itu punya kemampuan, capability, affordability ekonomi
Jadi bisa beli meskipun harganya paling murah pun kalau nggak ada duit ya nggak bisa beli itu kan. Jadi itu logika berpikir. Ya, ada barangnya, ya harganya itu reasonable, ya murah atau ya terjangkau lah gitu ya kalau di konsep ekonomi. Kemudian masyarakatnya ekonominya datanya baik gitu ya sehingga bisa beli gitu. Maka di sini mungkin yang A bisa ya jenis bahan pangan harganya, kemudian perubahan pendapatan, ekonomi keluarga masuk, kemudian saya sih lebih milih yang E ya, teknologi infrastrukturnya untuk pemanfaatannya seperti apa. Bagaimana diversifikasi panen, diversifikasi panen, diversifikasi, oh sorry, produknya. Kan misalkan produk dari buah-buahan atau sayuran kan daging itu macam-macam ya. Namanya diversifikasi. Daging itu bisa jadi sosis, bisa jadi daging mentah, bisa jadi fillet. Jadi gitu ya contohnya. Jadi A, B, E. Nah, kok bisa menghasilkan kesimpulan segitu ya, ya dari banyak membaca Bapak Ibu. Jadi tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Kalau banyak membaca, menguasainya, saya yakin akan ada sedikit insight lah ya, tidak terlalu blank. Oke, jadi silakan saya pilihannya A, B, dan E. Silakan Bapak Ibu cari lagi tentang, Bapak Ibu klik aja di Google nanti ya, tiga aspek ketahanan pangan atau apa nanti muncul, Bapak Ibu buat rangkumannya sendiri ya. Kan sering meminta anak untuk menulis rangkuman, sementara gurunya juga harus sama. Jadi apple to apple. Jadi jangan salahkan kalau kenapa muridnya kok tidak punya kompetensi yang bagus, ya jangan gurunya juga enggak melakukan hal yang sama gitu ya kan gitu cerminannya. Jadi Bapak Ibu coba aja menuliskan ya. Kemudian kemudian dalam menyusun konten pembelajaran resiko bencana geologi, hal pertama yang dilakukan berarti konteksnya resiko bencana ya. Oke, resiko itu kan ada rumusnya sebentar. Rumusnya itu kan apa tuh, kesiapsiagaan dibagi apa ya? Kali kerentanan dibagi apa? Lupa. Pokoknya resiko bencana itu bagaimana sebuah daerah itu kira-kira dia punya potensi kerentanan yang tinggi lah gitu ya. Nah, gitu. Resiko bencana itu tergantung kondisi fisiografis wilayah. Saya agak lupa, jadi harus baca lagi. Ini materi tentang kebencanaan itu ya, mitigasi. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ini bencana geologi ya. Jadi kalau mau mau menyusun konten resiko bencana geologi, apa yang harus pertama kali dilakukan? Berarti cari dulu biar tahu resikonya ya, resiko bencana geologi. Jangan dulu ke strategi mitigasi dan lain sebagainya. Mempertimbangkan perbedaan tingkat belum ya, karena di awal ya, ini bagian pendahuluan. Jadi posisikan anak berarti belum tahu apa-apa kan itu ya. Anak belum tahu apa-apa tentang risiko bencana geologi, kita sebagai guru apa yang perlu dilakukan antara A dan B berarti ini. Antara A dan B. Gitu. Apakah langsung menganalisis data statistik, langsung menganalisis, saya sih nggak terlalu masuk ya. Saya lebih ke A. Jadi kita sajikan dulu informasi tentang apa sih sebetulnya geologi itu, apa pengetahuan dasarnya. Jadi kan bencana itu macam-macam ya. Ada bencana geologi, ada bencana hidrometeorologi, ada bencana sosial, bencana karena alih teknologi, apa yang karena nuklir misalkan ya, itu teknologi. Jadi geologi itu apa dulu? Dia berkaitan dengan apa, anak tuh biar tahu misalkan. Oh, berarti yang berkaitan dengan litosfer ya, misalkan apa gempa, tanah longsor mungkin ya, tanah bergerak, rayapan tanah gitu ya, mass posting dan lain sebagainya. Jadi harus anak di awal itu paham dulu geologi itu berkaitan dengan apa, bukan banjir, bukan ya. Kemudian cuaca ekstrim itu kan hidrometeorologi. Jadi anak terus tahu dulu, dipilah, diidentifikasi. Karena ada klasifikasi bencana kan gitu ya. Baru setelah itu masuk ke resikonya. Dilihat nanti kalau udah tahu resiko di sini mungkin aja satu peta ada wilayah resikonya banjir, ada yang tanah longsor kan beda-beda. Ya, yang geologi itu ya Pak yang tanah longsor. Jadi dipahami dulu konsep dasar apa itu geologi ya supaya anak paham. Oke, next. Bagaimana sebaiknya seorang guru mendesain konten pembelajaran tentang pengelolaan SDM maritim dengan tingkat pemahaman berbeda-beda ya. Pemahamannya berbeda-beda. Oke, ini kan diferensiasi knowledge. Nah, oke, kira-kira gimana? Kalau anak beda-beda, berarti coba sambil dibaca Bapak Ibu di sini. Oke. Saya sih lebih kepada
Saya tidak langsung mendalam ya, tidak langsung memberikan kajian mendalam kepada anak, karena di sini berbeda-beda pemahamannya, kata kuncinya. Kalau misalkan anaknya semua anak beasiswa, pintar semua, setelah asesmen kan kalau ada sekolah yang grade-nya beasiswa semua, beasiswa kemudian grade A semua nilainya, maka anak langsung diminta analisis, oke, jalan. Tapi kalau beda-beda, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau saya mungkin saya lebih yang B mungkin, menyediakan bahan bacaan yang sesuai dan beragam dengan tingkat kesulitan yang beragam. Jadi kalau anaknya mungkin udah level analisis, saya sediakan bacaan tentang data. Kalau yang anaknya masih level low, ya sediakan aja tentang bagaimana kondisi perairan Indonesia, laut-lautnya, ya seperti itu. Karena di soalnya mintanya tingkat pemahaman berbeda-beda. Gak mungkin saya ngasih sama semua, disuapin itunya, kontennya, sama tekniknya, metodenya. Jadi saya akan beda juga. Si A yang pintar, logiknya bagus, saya kasih data infografis, analitik. Kalau yang si B yang masih level bawah, suruh baca aja. Coba pahami laut-laut Indonesia, ada laut dalam, ada laut dangkal mana, mungkin gitu. Jadi yang B saya lebih ke yang B. Oke, yang kemudian siswa kelas X tumbuh dan berkembang di lingkungan berbeda-beda. Oke, dalam kelas guru akan mengajarkan pencemaran lingkungan nih. Pencemaran lingkungan agar kontekstual dengan pengalaman siswa dan dapat memahami jenis pencemaran menyeluruh. Maka guru mendesain pembelajaran sebagai berikut. Jadi kan supaya kontekstual kata kuncinya. Di sini kontekstual, berarti sesuai pengalaman mereka. Coba lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu di sini, cari aja pokoknya yang kira-kira anak itu bisa dari rumah itu melakukan kegiatan sendiri. Ya. Kemudian bisa mengidentifikasi pencemaran apa yang ada di sekitarnya. Paling gampang itu kan pulang ke rumah, menggunakan panca indera, amati aja. Kan konsep dasar manusia itu pengetahuan muncul dari panca indera, mengamati. Bagaimana peta bisa muncul di dunia? Karena kita bisa mengamati dulu. Orang-orang Eropa Barat misalkan membuat peta Indonesia, dia bisa mengamati. Ya, pakai mata. Jadi mata itu alat indera paling luar biasa sebelum adanya satelit dulu ya. Jadi yang saya sih yang D mungkin ya, yang D coba melakukan observasi masing-masing aja lingkungan. Kemudian setelah itu disimpulkan siswa itu. Ya dapat menyimpulkan jenis pencemaran apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Oh, pencemaran air ada apa? Oh, pencemaran tanah ada apa? Ini buktinya fotonya misalkan boleh di-print, dikirim di email boleh ya. Oh, ini ada pencemaran air laut Pak karena rumahnya tinggal di dekat pantai misalkan. Jadi yang D sih lebihnya ya. Karena mintanya kontekstual. Kemudian pembelajaran terjadi pada siang hari, materi yang akan diajarkan adalah perbedaan struktur ruang pedesaan dan kota. Agar siswa aktif dan kolaboratif serta sesuai dengan suasana kelas kondusif, maka guru menggunakan pembelajaran kolaborasi melalui apa? Di sini kan suasana kelasnya nggak kondusif katanya. Kalau nggak kondusif berarti harus yang sifatnya fun game gitu ya mungkin ya. Jadi harus yang nggak terlalu strength diskusi, uh, analitik height ya, height analitik. Saya sih lebih kepada mungkin main monopoli yang didesain untuk menggambarkan struktur ruang desa kota secara berkelompok. Karena di sini dikatakan suasana kelas nggak kondusif. Jadi kalau udah nggak kondusif, maka anak itu cenderung agak susah kalau untuk konsentrasi. Maka harus game gitu ya. Logika interrelasinya seperti itu. Jadi saya lebih memilih yang B. Jadi Bapak Ibu konteksnya, Bapak Ibu kalau mengerjakan soal-soal seperti ini memang boleh sambil mencatat di buku gitu ya. Kalau misalkan case-nya seperti ini, maka simpulannya seperti ini. Kalau case-nya anak heterogen, maka peluangnya metode seperti ini. Jadi buat pola-pola seperti itu supaya masuk di dalam kepala. Gitu ya. Jadi kalau anaknya di siang hari dengan cuaca panas, terik, sudah level down, itunya konsentrasinya, maka apa pilihan relatif alternatif untuk belajar kan gitu. Jadi itu logika berpikir bagaimana untuk mendapatkan metode. Kemudian gempa bumi merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di Kota Padang. Guru ingin meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan kursi roda dalam penyelamatan. Oke. Oke. Metode yang tepat dipilih. Oke. Ini kan berarti ada siswa inklusif ya. Dengan
kursi roda, maka harus ada, coba baca Bapak Ibu semuanya, harus ada simulasinya, demonya dong, ya. Jadi ini lebih kepada oke, tangga darurat. Kalau kursi roda nggak mungkin ke tangga darurat yang C coba. Ya, Bapak Ibu makanya baca dengan teliti. Ya, teliti. Ini yang C itu ada kata penyelamatan simulasi, tapi ke tangga darurat nggak bisa kursi roda ke tangga darurat, ya. Kemudian yang saya lebih ke yang mana? Oke, yang E, memadukan mode demonstrasi dan simulasi untuk menuju titik kumpul yang aman bagi jalur disabilitas tadi, inklusif tadi ya. Jadi yang E. Makanya Bapak Ibu dibaca sampai utuh, jangan sampai langsung sekali baca nanti jawabannya salah, rugi lagi ya, minus. Oke. Next, guru ingin mengajarkan anak berkebutuhan khusus penggangguan mental agar dapat mandiri dalam mengakses fasilitas yang ada di sekolah. Gangguan mental ya. Untuk itu guru menyiapkan denah sekolah agar siswa dapat membaca denah tersebut. Adapun sistematika yang benar untuk pembuatan denahnya. Oke, ini untuk anak berkebutuhan khusus yang apa ini? Gangguan mental ya. Ini prinsip dasar peta itu harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Ya, simbol-simbolnya tidak membingungkan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini ingat aja komponen peta. Maka yang A ini boleh, ya kemudian yang jadi yang paling lebih mudah lah untuk dibaca. Yang A, yang A, B, C, D. Yang E, A dan E dan A, D, E saya lebih sih. A, D, E. Jadi posisi di mana ditempelkan sebuah denah sehingga siswa bisa dengan mudah untuk membacanya gitu ya. Tempelkan aja di satu titik gitu ya. Jadi yang tadi A, B dan E kalau saya. A, kemudian yang D dan yang E kalau saya pribadi ya. Oke, next. Oke. Pengalokasian ruang dalam kota sangat tergantung pada luas wilayah SDA bla 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 ya. Guru itu ternyata menjelaskan materi dengan menggunakan gambar yang ada teori nih, konsentrik, sektoral itu ya, inti ganda. Katanya di mana daerah kumuh itu selalu dekat dengan Central Business District. Siswa dianggap sudah menguasai materi bila menjawab permasalahan dengan benar, yaitu masalah slum area. Kenapa slum area pemukiman kumuh bisa ada di CBD tengah kota? Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena nah ini agak lumayan ini juga ya, hot itu ya. Kenapa CBD itu ada pemukiman kumuhnya? Coba kita lihat lapangan kerja informal. Di CBD kan banyak yang formal juga sebetulnya. Kenapa di sekitarnya bisa ada pemukiman kumuh? Ini mungkin karena pemukiman antara D dan E. Ya. CBD itu kan pusat perdagangan ya. Nah, pusat perdagangan itu biasanya jadi banyak kaum informal tadi gitu ya. Gitu untuk mencari nafkah gitu ya. Kalau saya lebih ke tata ruangnya sih yang pemukiman kota sangat padat gitu ya. Ya. Jadi karena sangat padat makanya tidak ada lahan lain gitu untuk orang-orang tadi bermukim gitu ya. Sehingga dia ada di dekat CBD. Tapi misalkan coba Bapak Ibu diperhatikan juga, yang misalkan harga lahan nggak mungkin terjangkau CBD ya, pasti mahal. Kemudian yang D, sektor perdagangan sebagai yang D juga bisa. Dengan lahirnya CBD, sentra bisnis, maka misalkan orang-orang kan orang pekerja-pekerja di CBD kan butuh kayak warteg makanan itu juga banyak ya, minum-minuman, maka orang-orang akan mencari nafkah di sana seperti itu. Ya. Ini saya juga agak bingung tapi semuanya agak berkorelasi ya. Yang A iya, yang D iya, yang E iya. Oke. Yang ditanyakan siswa bisa menguasai materi jika apa? Jika menjawab permasalahan, saya lebih yang ini aja deh, yang pemukiman di kotanya padat, ya sudah sangat padat, jadi tidak ada lahan lain, jadi pilihnya bangun pemukiman kumuh gitu ya, kalau saya.
Oke, yang lainnya salah satu target pembangunan untuk menciptakan kota dan masyarakat berkelanjutan untuk mengukur pemahaman siswa tentang perkotaan berkelanjutan sustainable city. Guru mengharuskan siswa untuk apa? Ini konsep pembangunan berkelanjutan. Ada pertanian berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan, ada kota berkelanjutan. Bapak Ibu cari konsep smart city deh, cari dah, baca kemudian buat rangkuman. Di sini guru harus mengharuskan siswa yang coba lihat, yang sih, menjelaskan indikator kota berkelanjutan itu apa. Ya, indikatornya kan ada smart governance, ya, ada smart ekonomi, smart environment, smart people, smart living. Coba cek deh, ada indikator smart city nanti berkelanjutan ada banyak dibaca Bapak Ibu ya, karena sekarang banyak itu ya tentang konsep-konsep kota cerdas ya, ada gentrifikasi ya, urban heated ya, apa namanya, ada istilah lainnya, apa tuh, urban sprawl ya dan lain sebagainya. Oke, silakan Bapak Ibu nanti dicek lagi, jangan hanya percaya dengan apa yang saya jelaskan. Didiskusikan lagi ya, diolah kembali supaya Bapak Ibu lebih lebih bagus lagi, mungkin lebih bagus daripada saya gitu ya. Diolah lagi, dibaca lagi, harus harus skeptis, kritis, apakah ya benar? Ya, kemudian cek lagi datanya, cek lagi sumbernya supaya hasilnya bagus. Jangan sampai tidak lulus Bapak Ibu, rugi ya, mendingan sekarang berdarah-darah berjuang supaya niatkan saya ingin menjadi guru geografi yang terbaik, guru geografi yang memang disegani oleh semua orang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut di video berikutnya.